Ya, jadi sudah direkam ya. Jadi karena juga sudah ada beberapa permintaan juga dari beberapa teman yang tidak bisa hadir untuk merekam. Dan juga untuk teman-teman semuanya, kalau ada yang ingat, ada salah satu rekan kita dari US yang juga sudah pernah mengisi materi di sini, yaitu Mas Muhammad Rafiq. Beliau baru saja mengirim salam ke teman-teman pengajian Dresden. Jadi beliau sebenarnya juga ingin datang ke pengajian kali ini, tapi beliau juga sedang ada acara di Arizona, di Tempe sana. Di Tempe, maaf. Tempe. Dan saya pun mengenal Mbak Nana juga dari Mas Rafiq. Jadi kalau masih ada yang ingat, tahun lalu beliau sempat mengisi materi juga via Skype waktu itu ke pengajian kita. Baik, kita sekarang bisa segera mulai sesi materi hari ini. Saya nggak tahu berapa menit. Saya harap sih juga mungkin tidak terlalu lama, bisa lebih banyak sesi diskusinya, begitu ya, agar bisa cair. Jadi nanti mungkin slide-nya juga mungkin nanti bisa dibagikan ke teman-teman di sini kalau berkenan Mbak Nana. Baik, saya berikan waktu kepada Mbak Nana untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Saya matikan video saya biar fokus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ini ya, oke ya. Soalnya saya males pakai ini. Oke, Mbak. Apa? Oke, Mbak. Pakai headphone. Oke ya, oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama makasih banyak nih diundang. Jadi bisa kenalan ya dengan teman-teman di Jerman. Ada yang dari Cologne juga ya. Saya berapa tahun yang lalu ya, waktu ada climate convention itu kita di Bonn kan, jadi sering bolak-balik ke Cologne. Ya, jadi alhamdulillah ini seperti tadi yang sampaikan Ardian. Saya tuh ini it's not my expertise tentang rasisme, anti rasisme. Biasanya karena saya kerjanya di bidang lingkungan, perubahan iklim, ada sih tentang rasisme lingkungan. Kalau di Amerika pasti semuanya ada hubungannya sama rasisme, ngerjain apa aja. Nah, cuma karena akhir-akhir ini dengan kejadian yang kita semua tahu di berita di mana-mana yang terjadi di Amerika, jadi akhirnya ini banyak yang pada minta itu dong jelasin tentang apa sih di Amerika, apa sih yang terjadi di Amerika, karena banyak orang ternyata tuh kaget ya, seperti tadi dibilang, Amerika kan adidaya, udah maksudnya negaranya maju sangat, biasanya dia selalu bilang, itu melanggar hak asasi manusia gitu, kayaknya human rights violation, paling jago deh jadi polisi. Padahal kalau kita tinggal di sini kita tahu banget gitu gimana rasismenya di sini, dan karena sistemik ya, jadi kadang-kadang orang kalau kita nggak ngerti, apalagi kalau nggak ngerti hukum, nggak terasa, cuma nggak begitu ngeh, tapi berasa sih, maksudnya berasa gitu, ada yang nggak adil, cuma nggak tahu gimana cara mengekspresikannya. Saya ada slide ya biar gampang gitu. Karena kan kalau cerita aja kayaknya kurang seru, biar ada slide jadi biar lebih menarik gitu untuk diikuti. Jadi coba ya saya share screen dulu. Let me see. Kelihatan ya? Oke, ya. Ya, kelihatan, Mbak. Ya, jadi jadi ini kita lihat rasisme dalam American context ya. Kan banyak orang yang biasanya kayak secara umum di mana-mana banyak yang belajar tentang sejarah Amerika, gimana berdirinya Amerika, terus kemerdekaannya kapan, kan 1776, 4 Juli, itu kayaknya 4th of July, karena banyak di film-film ya, di mana-mana di film-film, terus in general aja biasanya pada tahu lah. Jadi ini tuh kayak sejarahnya Amerika at a glance gitu, dan mereka tuh ternyata dari berdirinya negara ini, jadi 200 tahunan ya, hampir itu kayak 80 apa 90% waktunya digunakan untuk perang. Jadi itu Amerika sangat super perang sekali. Di mana-mana dia perang, terus perang gitu. Jadi emang kita bilangnya warmonger. Kalau pada nonton Black Panther, film Black Panther kan si warmonger itu kan. Memang gitu. Jadi kayak
uh, kayak personifikasinya Amerika itu warmonger. Nah, kita semua tahu kan bahwa Amerika ya, United States ya, Amerika Serikat yang ada saat ini adalah a settling community. Jadi orang lain yang datang ke sini yang bukan orang asli sini. Jadi ini adalah merupakan koloni dari Eropa ya dulu. Jadi awalnya dari Spanish Portugis ya, Spanyol, Portugal, terus the British, terus the French ikutan juga, the Dutch, Belanda. Jadi banyaklah semuanya udah rupa-rupa lah yang settling yang mengkoloni di sini tuh udah macam-macam juga dari Eropa. Dan dia bergiliran juga gitu, bergiliran dan punya area masing-masing juga. Bahkan kayak Manhattan itu di New York itu kan tukar guling sama Banda ya di Indonesia antara Belanda dan Inggris. Itu kan hasil tukar guling. Dulunya kan Manhattan itu punya Belanda, tapi Belanda nggak punya jajahan yang signifikan di Asia gitu, Asia Timur. Jadi akhirnya tukeran sama Inggris, tukar gulingnya tuh itu Manhattan sama Banda itu. Sejarah yang udah dibuat film ya sekarang, film Banda. Tapi banyak yang nggak tahu, bahkan orang Indonesia nggak tahu juga gitu sejarah itu. Nah itu jadi awalnya 13 koloni, 13 koloni itu yang menjadi 13 state ya, negara bagian di awal. Itu mereka menyatakan kemerdekaan dari Inggris kan, dari the British 4 Juli 1776 itu ya. Nah, cuma kan suka pada lupa bahwa seperti tadi saya sampaikan bahwa Amerika ini adalah bukan maksudnya jadi negara jajahan sebenarnya, koloni. Karena masyarakat aslinya adalah Native American atau sering disebut American Indian ya. Nah, mereka itu waktu ketika orang Eropa masuk ke sini ke the New World ya, mereka bilang the New World, itu mereka melakukan genocide. Jadi kalau lihat di gambar ini kan katanya the biggest genocide bukan oleh Nazi Germany ya, yang sekarang sering kita dengar kan di mana-mana kan pasti kan Nazi Holocaust. Tapi ternyata tuh before that kayak 100 tahun jauh, 200 tahun mungkin hampir 150 tahun sebelumnya itu udah genocide ya Amerika. Bahkan ini kita baru kayak akhir-akhir ini lagi karena isu rasisme ini terus baru banyak nih pembicaraan bahwa Hitler itu sebenarnya terinspirasi oleh Amerika. Bagaimana mengenocide gitu orang-orang Native American. Jadi itu inspirasinya Hitler untuk mengenocide the Jewish community di Eropa. Nah, diperkirakan tuh hampir 100 jutaan orang yang dihabisi ya. Jadi dan lahannya diambil. Jadi orangnya dibunuh, dihabisin, dibantai, habis, hilang, dan lahannya diambil. Sampai sekarang Native American itu hanya ada di namanya daerah reservation. Jadi mereka tuh kayak dialokasikan gitu di tempat-tempat tertentu. Dan banyak orang juga nggak tahu nama-nama asli di mana dia tinggal. Karena saya kerja di isu lingkungan dan banyak tentang keadilan lingkungan, terus keadilan iklim, dan kita bekerja sama dengan banyak masyarakat yang termarginalisasi termasuk Native American. Kita jadi harus belajar kayak apa sih siapa sebenarnya suku asli tempat di mana kita berada, terus apa sejarahnya gitu, sedikit sejarahnya. Jadi saya selalu challenge kayak terutama kayak teman-teman orang-orang Indonesia yang tinggal di sini atau juga yang imigran lainnya. Mereka tuh dia tahu oh ya tinggalnya di mana? Oh saya tinggal di Los Angeles atau saya tinggal di New York atau di kota lainnya Chicago, tapi apa nama aslinya tempat itu apa? Siapa suku aslinya? Pada nggak tahu biasanya.
karena saya kerja di bidang itu, jadi dipaksa untuk tahu dan dipaksa harus meng-acknowledge. Jadi membuka wawasan saya juga gitu, makanya saya agak ngerti-ngerti sedikit gitu tentang isu ini dari sisi itu, karena kita meng-acknowledge suku yang suku asli di tempat di mana kita berada, terus bagaimana sejarah sedikit mereka, di mana mereka dibantai atau mereka masih ada gitu keturunannya di sini. Jadi kita selalu meng-acknowledge itu kan, dan sebagai muslim kan kita juga harus meng-acknowledge itu gitu. Kalau kita datang ke tempat orang lain. Nah, dan kita tahu sendiri sejarahnya sangat berdarah-darah gitu di sini. Nah, itu kemudian karena mereka sudah bantai semuanya, itu ada panjang ceritanya kenapa mereka membantai, ada macam-macam. Katanya karena mereka nggak survive native American ini, yang American Indian itu kena. Jadi orang-orang Eropa itu datang ke sini, ada smallpox ya, kayak ya macam-macam penyakit itu yang mereka tuh nggak ada di sini. Jadi gampang sekali kena, terus mereka langsung meninggal semuanya gitu. Nah, sementara mereka lihat di sini kalau dia jadikan koloni, apalagi harus survive kan secara ekonomi. Nah, mereka lihat agriculture ya, waktu zaman itu kan 1600-an gitu kan, agriculture 1700-an adalah agriculture, sama seperti Indonesia waktu dijajah Belanda juga kan agriculture ya, perkebunan yang menjadi hipnya pada masa itu. Nah, mereka tuh agriculture apa yang harus dibangun di Amerika, dan jadi dari mana dong ininya pekerjaannya gitu, siapa yang mau ngerjain? Nah, itulah dimulai slave trade itu. Jadi Atlantic slave trade itu kebanyakan dari slave-nya itu dari Afrika bagian barat. Jadi Ghana, Senegal, Gambia, terus ya ke bawah, jadi sampai Ivory Coast gitu-gitu ya, Pantai Gading gitu. Pokoknya katanya kebanyakan tuh dari daerah barat Afrika. Dan juga di baru-baru ini gitu ya, saya dengar di salah satu lecture, katanya kenapa Afrika bagian barat, karena tuh waktu itu kan itu banyak yang daerah muslim ya, Afrika bagian barat, mereka tuh sangat advance udah tentang pertaniannya, jadi banyak yang pada ngerti pertanian, jadi kayak petani-petani gitu di situ. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang dibutuhkan di sini, karena kan mereka mau buat pertanian. Jadi memang harus orang yang ngerti pertanian gitu, bukan cuman asal-asal ngambil siapa aja untuk dipekerjakan, tapi dia memang butuh yang ngerti pertanian. Nah, ini tuh bagaimana jadi mereka diculik dari Afrika, kebanyakan diculik, kemudian ditangkap dan di shipping ya, di shipping. Ini namanya human human shipment, human cargo ya. Jadi katanya Ratu Victoria di Inggris bilangnya ini human cargo. Jadi lihat kalau dilihat di sini banyak ya, bisa lihat di Google macam-macam the human cargo itu. Ini tuh salah satu sketches yang dibuat bagaimana orangnya tuh ditumpuk ya kayak barang gitu loh, ditumpuk-tumpuk. Terus kalau misalnya ada yang sakit kan pasti kan banyak yang nggak bisa survive ya, karena kan zaman dulu pakai lautnya lewat di transatlantik gitu, banyak yang meninggal di jalan itu di perjalanan itu dibuang aja ke laut. Ini kayak kalau kita lihat dari tampak atas. Nah, mana ya? Oh ini nih. Nah ini nih di stackingnya begini manusianya. Jadi bayangkan mereka tuh kayak gini nih di dalam kapalnya begini. Terus kalau misalnya ada yang macam-macam lah, segala macam lah pasti dibunuh atau disiksa ya. Nah, itulah mulainya slavery di Amerika. Jadi tahun 1600-an ketika slave pertama tiba di Amerika. Nah, dari situ mulai perkebunan yang paling besar itu adalah kapasitas katun ya, untuk katun. Karena waktu itu kan industri paling besarnya yang dibawa ke Inggris itu adalah untuk katun ya, tekstil.
Nah, sekitar 150 tahun setelah itu, 13 koloni ini menyatakan merdeka dari Inggris ya, karena mereka nggak mau lagi di bawah koloni Inggris. Mereka kan banyak juga datang ke Amerika karena mau membebaskan diri dari dari aristokrasi, British aristokrasi. Nah, jadi ada pernyataan kemerdekaan ya 4 Juli 1776. Nah, ya ini tadi yang seperti saya sampaikan bahwa banyak pembangunan yang dilakukan di Amerika itu sangat bertumpu kepada slavery, kepada perbudakan. Dan diperkirakan hampir 4 juta budak yang dibawa. Jadi orang Afrika yang dibawa ke Amerika dan diperbudak gitu. Dan itu tuh berlangsung dari masa kolonisasi di tahun 1600-an sampai merdeka Amerika, dan masih setelah merdeka, karena merdekanya itu hanya untuk sebenarnya orang putih, orang Eropa, bukan buat semuanya. Walaupun di Declaration of Independence-nya Amerika kan semuanya all men is equal, nggak equal, maksudnya equalnya itu bagi orang European ya, tapi nggak bagi orang yang lain. Itu. Nah itu yang juga banyak yang ngelihatnya dengan kacamata dengan lensa saat ini, padahal lensa pada saat itu bukan seperti itu. Kemudian slavery ini juga termasuk yang dianggap sebagai awal dari modern capitalism. Jadi kapitalisme inilah yang membuat slavery itu berjaya. Karena kebutuhan untuk mengembangkan ekonomi yang lebih besar, itu mereka kan butuh sumber daya manusia ya, SDM-nya, dan ya karena dalam missionnya awalnya dari Columbus itu kan dari kerajaan Spanyol waktu itu kan adalah 3G ya, gospel, glory, and gold. Jadi untuk menyebarkan agama, terus untuk menguasai, dan juga untuk ekonomi. Jadi untuk lahan, ekonomi, dan agama. Nah dari situlah dia melihat ini adalah sumber untuk kejayaan ekonomi, sehingga slavery ini adalah bagian dari pembangunan di Amerika, dan itu nggak bisa dilupakan. However, di dalam sejarah Amerika itu sering dikubur. Ya mereka tahu kita ada slavery, tapi not so bad, it's okay gitu. Nggak nyaman ngomongin slavery karena memang sangat kalau kayak orangnya tuh nggak berpenik kemanusiaan banget, jadi kayaknya tuh kalau diomongin banyak yang merasa nggak nyaman. Nah, jadi sering dilupakan, jadi skip ya, chapternya itu skip gitu kalau belajar sejarah. Ada slavery tapi ya udah gitu loh, nggak dibahas lebih lanjut. Nah ini kalau ini hanya saya senang kayak infografik kayak gini, jadi bisa lihat kayak berapa sih yang setiap orang itu, setiap majikan itu punya berapa slave gitu. Terus slave itu bisa dikembangbiakan kan, mereka kan suruh beranak pinak itu, jadi kayak ternak gitu loh, dikembangbiakan. Terus kalau dipekerjakan misalnya gini, oh iya dia kayaknya satu slave, mungkin kalau dia udah dewasa mungkin dia kerja 3-4-5 tahun ya, terus-terusan kan tanpa nggak non-stop gitu ya. Kan lama-lama kan mereka juga manusia lama-lama ya sakit terus meninggal, ya udah berarti, tapi kan udah sempat punya anak dulu gitu. Jadi gitu dipekerjakan dengan habis-habisan karena nggak ada nilainya. Maksudnya ini hanya kayak binatang aja, kayak hewan ternak dipekerjakan sampai habis ya udah dia mati gitu. Maksudnya udah kan ada anaknya udah gitu kita siapin lagi. Jadi terus-terusan begitu gitu. Dan yang paling parah lagi yang membuat isu rasisme ini di Amerika itu seperti bara ya, di dalam yang anytime bisa meledak.
Karena ketika orang-orang Afrika ini dibawa ke Amerika, mereka itu di-strip semuanya dari budayanya, dari kulturnya. Jadi dia tuh kayak di-uproot ya, dicabut dari akar, terus ditempatkan di sini sama sekali kayak jadi nggak dianggap manusia kan. Mereka nggak dianggap manusia sama kayak hewan aja, bisa diperjualbelikan, bisa dimiliki, bisa diperlakukan apa aja. Terus mereka nggak punya nama. Namanya dikasih sama slave owner-nya ya, sama majikannya. Terus last name-nya dari nama majikannya. Jadi kalau sampai sekarang ada yang last name-nya siapa-siapa gitu, dia bisa lihat itu mungkin nama slave owner-nya dari dulu nenek moyang, kakek moyangnya. Nah, jadi nggak boleh bahasanya, nggak boleh pakai bahasa asli dari mereka dimanapun mereka dari Afrika, nggak boleh ada tribe-nya, semuanya nggak ada, dihapus, terus namanya dihapus, dia dikasih nama baru, nama last name-nya, nama keluarga dari si pemilik pemilik perkebunannya ya, plantation-nya, terus habis itu mereka juga dipisah-pisah. Jadi misalnya ada yang satu keluarga dipisah-pisah. Jadi ada yang misalnya bapak sama anak itu dipisahin, yang satu milik milik majikan sana, yang satu milik majikan sini, terus yang ibu sama anak gitu atau suami, semuanya dipisah-pisah sehingga mereka nggak tahu lagi mereka itu dari mana gitu asalnya. Jadi yang mereka tahu adalah siapa slave owner-nya, siapa majikannya. Sehingga sampai sekarang itu menjadi salah satu seperti kayak the mental problem dari African American ya, keturunannya. Karena kan mereka nggak tahu nih identity saya ini sebenarnya dari mana asalnya. Ya sekarang sih alhamdulillah bisa cek DNA eh, genetik gitu, tapi kan tetap nggak bisa menyatakan dari mana gitu. Walaupun sih ada record ya. Bagusnya itu di Amerika semuanya direkod walaupun mereka slave direkod. Kayak suami saya dia punya record dari semua dari ibunya, dari bapaknya, dia ada recordnya semuanya. Tapi kan tetap nggak tahu dari asal dari Afrikanya dari mana gitu. Dia tribe mana gitu. Nggak bisa suku mana, nggak tahu gitu. Karena itu udah dihapus semua. Yang dia tahu hanya di sini dari waktu mendarat di Amerika tuh di mana, di state mana, di apa, terus tahun berapa gitu-gitu dia bisa. Dan kebanyakan kalau African American mereka nggak ada lagi yang pure Afrika, semuanya pasti ada campuran. Karena ketika slavery itu banyak juga kan terjadi perkosaan. Apalagi kayak jadi yang perempuan itu dianggap kayak seperti ini aja, sapi atau ayam ya, maksudnya untuk ternak gitu loh, untuk diternakin. Jadi slave owner-nya, majikannya juga banyak memperkosa yang perempuan, slave yang perempuan, budak yang perempuan untuk supaya mereka hamil terus beranak. Nah, anaknya itu walaupun itu ya diperkosa oleh majikannya, tapi anak itu adalah budak karena kan dia ibunya orang hitam ya, jadinya dia tetap budak gitu. Dan itu ini kayak prakteknya itu begitu gitu. Nah, bahkan kalau pernah baca Thomas Jefferson ya, presiden nomor 3 ya di Amerika. Thomas Jefferson itu kan punya budak yang di dalam rumah ya, Sally Heming namanya. Dan mereka punya anak. Jadi ada kalau ke rumahnya si Thomas Jefferson yang jadi museum sekarang ada kamarnya Sally Heming gitu ya. Itu kalau sekarang sih udah kayak semacam gosip. Ada turunannya, anak-anaknya gitu. Jadi makanya kayak semua presiden Amerika pada zaman itu semuanya adalah slave owners. Jadi nah itu yang nggak susah untuk disebutkan. Gimana masa nyebutin yang mereka bangga-banggakan adalah slave owner, adalah majikan dari perbudakan. Terus setelah itu kan ada Civil War tahun 18-an ketika utara sama selatan Amerika itu bersitegang ya, karena yang utara itu mereka mau jadi industrialisasi, jadi mau ke abad industri. Sementara selatan itu masih plantation, jadi masih agriculture. Nah, yang utara, menurut utara, slavery itu udah nggak cocok sekarang. Mereka pengennya labor gitu, jadi
cuma cheap labor juga sih, maksudnya nggak dibayar tapi tetap lebih murah dari, maksudnya kalau yang orang hitam lebih murah, misalnya kalau yang orang hitam bisa dibayar 50 sen, kalau orang putih kerja di yang sama dia $5 gitu. Jadi kan beda banget gitu. Tapi ya tapi mereka lebih bisa punya, misalnya bisa punya rumah, bisa punya keluarga gitu. Nah, itu jadi si utara bilang ayo kita slavery harus kita hapuskan, kita sekarang harus move on gitu ke industri, sementara yang selatan bilang enak aja, ini kan aset kita gitu. Kayak kita misalnya punya ternak aja gitu, enak aja kamu mau ngambil gitu kan, orang ini punya saya kok gitu, ini saya tuh bergantung pada ini, pada slave ini gitu, pada ternak saya ini untuk memajukan agriculture saya gitu. Jadi makanya terjadi civil war ya, perang saudara Amerika, satu-satunya kayaknya perang yang ada di, selain perang sama British sebelum mereka merdeka, perang yang saudara ini hanya ini pernah perang di Amerika. Setelah itu kan perang-perangnya di dunia-dunia yang lain, di bagian dunia yang lain, tapi nggak pernah di Amerika. Nah, itu sampai 1863 ketika emansipasi. Jadi Presiden Lincoln waktu itu menyatakan emansipasi dari budak, jadi penghapusan perbudakan di Amerika. However, walaupun itu 1863, tapi yang terakhir sekali pembebasan budak itu adalah 19 Juni 1865 kemarin. Namanya peringatannya Juneteenth di sini. Jadi kalau misalnya kita tanya kapan sih kemerdekaan Amerika? Oh, 4 Juli kan? Kalau orang-orang black di sini bilang, oh enggak. 4 Juli itu 4 Juli 1776 itu kita masih, nenek moyang kita masih slave, masih budak. Jadi belum merdeka. Jadi bagi kita itu bukan hari kemerdekaan. Nah, mereka buat hari kemerdekaan sendiri, Juneteenth ini 19 Juni 65. Nah, karena ini lagi heboh yang isu rasisme ini, kemarin peringatannya 19 Juneteenth ini gede-gedean di mana-mana ya, sampai pas hari Jumat kan. Jadi Jumatan itu kemarin banyak khutbahnya tentang Juneteenth ini. Nah, terus kan Presiden Trump bikin pernyataan kan, apa itu Juneteenth? Saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar Juneteenth. Nah, itu bikin lebih heboh lagi. Dan kalau nggak salah kemarin beliau di Texas juga ya kalau nggak salah. Nah, ini yang terakhir itu pembebasan budak itu di Texas 19 Juni 1865. Nah, kita tentu bilang, oh iya berarti perbudakan udah habis dong ya di Amerika waktu itu. Nah, di perbudakan waktu pembebasan perbudakan itu ada namanya reparation yang dijanjikan oleh pemerintah Amerika, karena kan hampir 150 tahun ya perbudakan dari sejak kemerdekaan Amerika sampai perbudakan itu dihapuskan, 100-an tahun. Nah, itu kan banyak ya semua free labor ini, semua yang perbudakan ini kan tuntutannya adalah mereka akan diganti gitu. Jadi reparation, diganti diganti semuanya. Nah, persetujuannya itu ini 40 acre sama 1 ternak. Tapi itu nggak pernah terjadi sampai sekarang. Nah, inilah yang membuat juga, karena reparation itu tidak pernah terjadi. Sementara reparation buat orang Jewish karena karena terjadi Holocaust di Jerman itu ada. Reparation untuk orang South Africa ada. Reparation untuk orang Jepang di sini di Amerika setelah Perang Dunia Kedua kan, di mana orang Jepang itu di intermittent gitu, mereka dipenjara, dikucilkan dan segala macam, itu mereka dapat. Jadi kayak ganti ruginya itu dapat gitu, macam-macam Native American juga dia akhirnya dapat status ya, statusnya spesial kan, dia nggak sama dengan warga negara Amerika biasa, mereka punya special status di sini. Nah, yang sampai sekarang nggak dapat reparation itu adalah the Black American, African American yang keturunan dari slave. Nah, makanya ini tuh kayak
kayak boroknya gitu ya di Amerika yang nggak pernah diselesaikan. Jadi anytime dia bisa meledak lagi. Nah, walaupun slavery ini sudah dihapuskan secara legal, tapi daerah South itu tetap nggak ikhlas. Karena enak aja, dulu dia slave kita, sekarang dia sama kita, enak aja gitu. Maksudnya, jadi mereka kan ada namanya sharecropping, jadi kayak lahannya punya si bekas majikan, si yang orang bekas budak boleh bercocok tanam di situ, nanti dia bagi hasil gitu-gitu. Tapi itu nggak terjadi begitu, karena kan gimana, bekas budak enak aja dia tiba-tiba punya hak segala macam. Nah, ada namanya Jim Crow Law. Nah, itu untuk sebenarnya jadi hukum itu dibuat lagi, ini buat diskriminasi lagi gitu. Jadi di Jim Crow Law ini adalah masa yang lebih sadis lagi daripada pada zaman slavery. Di Jim Crow Law ini ada namanya, dia nggak boleh jadi ada segregasi ya, pemisahan. Jadi mereka boleh ke restoran, mereka boleh punya sekolah, tapi tetap segregasi. Jadi restoran hanya ini buat orang putih, ini buat orang colored, dibilangnya orang kulit berwarna. Ini sekolah untuk orang putih, sekolah untuk orang, nggak boleh ada penggabungan. Atau kalau misalnya di satu bangunan pintu masuknya beda gitu ya. Ini harus lihat gitu. Kalau dia melanggar itu, mereka bisa dihukum. Jadi di Jim Crow Law, Jim Crow itu hukumnya Jim Crow. Nah, si Jim Crow itu juga hukumnya salah satunya yang terkenal adalah lynching. Jadi lynching itu, nah ini contoh kayak restoran only all white. Jadi jangan sampai salah. Sama juga kayak naik bus ya, misalnya bus umum gitu, ada untuk di mana yang untuk orang putih, yang mana yang color. Terus atau kalau dalam satu bus pintu masuknya beda, tempat duduknya beda gitu. Nah, ini si lynching ini ya. Jadi pas zaman Jim Crow itu banyak hal kecil aja itu bisa menjadi hukuman bagi orang black. Jadi lynching ini adalah digantung ya, digantung. Jadi dibunuhnya itu digantung, dan itu jadi spektakel gitu. Jadi kayak entertainment setiap weekend bagi orang-orang putih untuk melihat orang hitam ini digantung ya di tempat plaza apa-apalah, pokoknya tempat terbuka di mana mereka bisa foto-foto, bisa segala macam, dan mereka ajak anak-anaknya. Itu kayak semacam entertainment. Gimana kenapa orang-orang ini apa sih sebenarnya salahnya orang-orang yang digantung ini? Mereka tuh biasanya gini, salah lihat, misalnya ada yang bilang, dia itu yang si anak black itu melihat saya kayak gitu tuh. Wah, langsung ditangkap dan langsung itu di lynching ini, digantung. Terus ada lagi kayak misalnya salah apa gitu, atau ngomongnya ketinggian nadanya atau apa, pokoknya hal-hal yang nggak masuk akal ya, itu sih membuat mereka jadi lynching. Jadi Jim Crow Law itu sangat rasis ininya, hukum yang sangat rasis sekali memang. Nah, dari situ kan jadi ada movement ya, civil rights movement di Amerika, karena mereka lihat bahwa kita udah bebas dari slavery, terus tapi ada Jim Crow Law ini. Sama juga bohong, segregation kan, ada segregasi, pemisahan gitu. Sama juga bohong, jadi kapan gitu. Maksudnya sebenarnya kita ini merdeka, kita sebenarnya nggak merdeka-merdeka banget gitu. Karena masih tetap gitu perbedaan, terus prejudis masih rasismenya masih tambah kencang malahan dengan abad yang lebih modern lagi kan, dari zaman dulu yang masih agriculture. Terus perhitungan dari si reparation itu yang 40 acre lahannya sama satu ternak itu, kalau dihitung-hitung bisa berapa, 800 juta dolar ya untuk 4 juta slave. Ini nih sekarang jadi perbicaraan lagi ini nih, reparation dan siapa yang berhak punya reparation. Mereka harus punya bukti bahwa mereka adalah keturunan dari slave. Nggak hanya siapa aja gitu. Karena Amerika ini kan ada berapa gelombang imigrasi ya, orang-orang datang ke Amerika.
Nah ini jadi yang terkenal itu Dr. Martin Luther King Jr. Civil Rights Movement yang akhirnya dengan segala marchingnya dan segala macamnya tahun 1960-an ya, ketika terjadi civil rights movement yang lebih besar dan besar. Tapi itu udah dimulai dari tahun 30-an, 40-an. Terus kalau ada yang tahu Malcolm X, saya mau rekomen kalau pada belum baca buku Malcolm X karena sangat tokoh di Amerika yang termasuk menggebrak ya, walaupun banyak yang lain-lain kayak Nat Turner, terus ada W.E.B. Du Bois, banyak pemikir-pemikir orang Black itu banyak di masa, walaupun mereka ditekan, mereka tetap menulis dan banyak thinker juga mereka. Terus, Malcolm X ini kenapa menarik? Karena beliau ini kan awalnya di penjara. Waktu di penjara itu karena proses kriminal aja masuk penjara. Tapi ketika di penjara itulah dia diperkenalkan oleh Nation of Islam. Nation of Islam itu yang membuat dia merasa identity bahwa kita sebagai orang Black harus punya komunitas sendiri dan segala macam gitu ya, oleh Elijah Muhammad waktu itu. Nah, however, Nation of Islam ini kan walaupun namanya Nation of Islam, dia tuh kayak plesetan gitu sebenarnya, nggak ngikutin the creed of Islam. Jadi dia kayak diplesetin untuk sebenarnya black racism jadinya. Nah, dulu Malcolm awalnya dari situ, tapi di akhir-akhir dia melihat bahwa kok banyak hipokrisi ya, banyak nggak konsisten gitu dia bilang dengan missionnya. Akhirnya dia keluar dari Nation of Islam, dan ketika dia keluar ada yang memperkenalkan kenapa kamu nggak belajar tentang Islam yang benar. Nah dia terus ikutin Islam ortodoks, ya bilangnya di sini Islam ortodoks. Jadi dia masuk jadi belajar tentang Sunni Islam, terus disarankan sama temannya waktu itu student ya, orang Sudan yang lagi kuliah di Amerika, kamu coba pergi haji aja biar kamu belajar. Nah disitulah perjalanan hajinya Malcolm X itu yang sangat spektakuler, karena itu merubah perspektif berpikirnya. Karena bagi dia sebelumnya bahwa nggak mungkin orang white itu bisa duduk barengan sama saya, menganggap saya sama, atau orang black itu sama orang white. Karena sejarah panjangnya Amerika kan yang sangat rasis sekali gitu. Tapi ketika dia di Mekah, ketika dia haji, dia lihat tuh semua orang dari berbagai macam warna kulit dan warna mata, warna rambut itu barengan. Dibilang kan di surat dia ada letter from Mecca, itu cukup terkenal, itu suratnya dia kepada istrinya, bahwa dia bilang saya di sini, saya makan bareng-bareng sama orang yang matanya biru sebiru-birunya, rambutnya blond seblond pirang sepirang-pirangnya, kulitnya putih seputih-putihnya. Saya makan, minum, tidur barengan sama dia di tenda. Dia bilang, dan sama dengan yang saya rasakan dengan saudara-saudara saya dari Afrika, dari Ghana, dari Sudan, dari Mali. Dia bilang, nggak ada tuh saya rasa seperti kayak di Amerika, dia bilang. Dan orang-orang putih ini yang bareng-bareng saya, mereka juga nggak merasa gitu, mereka lebih tinggi dari saya. Kita tuh sama semuanya, satu brotherhood gitu dia bilang kan, ukhuwah ya. Nah itulah dia tuh sangat proses hajinya itu yang membuat dia berpikirnya 180 derajat berubah. Kemudian abis haji dia sempat di sekitar North Africa, di Afrika, terus di Middle East 3 bulan apa 4 bulan gitu belajar Islam dengan suyukh ya di sana, dengan ulama di sana. Nah pas dia balik lagi ke Amerika, dia bilang Amerika tuh harus belajar Islam, karena hanya Islam yang bisa menghapus rasisme di Amerika. Dia bilang kalau white people di Amerika belajar Islam, dia pasti nggak merasa lagi dia lebih tinggi dari segala-galanya. Dan kita tuh bisa mengatasi isu rasisme di Amerika ini dengan Islam. Jadi tuh Malcolm X itu jadi kayak
Wow, berbahaya banget. Sekarang tadinya dia black, ini nasionalis gini-gini, sekarang dia Islam gitu. Lebih bahaya lagi kan? Gitu maksudnya wow dia mengequalkan everybody gitu. Dan dia mulai itu kan ngasih lecture ke Oxford, ke mana-mana gitu dan dia mau mengajukan ke PBB waktu itu ke apa ke Mahkamah Internasional tentang perlakuan di Amerika terhadap orang black ya, orang-orang African American. Jadi dia mau masukin itu sebagai kasus internasional. Uh, dan semua kayak Pan African tuh sangat ini sama Malcolm ya karena mereka terinspirasi. Jadi banyak kemerdekaan di Afrika kan terinspirasi oleh Malcolm. Nah, itu jadi di Amerika nih Malcolm ini udah berbahaya sekali karena kalau dia pidato itu yang sampai banyak orang yang dengerin gitu, sampai penuh. Dan memang sangat orator sekali. Kalau bisa lihat di YouTube banyak rekaman-rekamannya sangat memang eloquent. Orangnya itu eloquent gitu. Knowledge-nya tuh thinker gitu. Nah, di lain pihak ada Dr. Martin Luther King Jr. Nah, kalau Malcolm ini dia basicnya tuh by any means necessary. Jadi gini, kalau kamu di-attack orang, kamu harus balas attack. Tapi kamu nggak boleh attack duluan gitu. Kita nggak boleh nyerang duluan. Tapi kalau kita diserang, kita harus balas gitu ya. Kalau Malcolm posisinya begitu. Jadi dia dianggap violence. Sementara kalau Dr. Martin Luther King enggak. Jadi dia kan anti-violence ya, dia non-violence movement. Jadi kalau kamu ditampar sebelah kanan kasih pipi sebelah kiri. Jadi gitu. Jadi kayak benar-benar pasif. Nah, jadi banyak orang kayak oh iya Dr. Martin Luther King aja gitu kan kita kan non-violence bla 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 gitu kan ada perbedaan antara Dr. Martin Luther King dan Malcolm gitu mereka sangat berbeda. Tapi jadi ini foto ini waktu dia march di Washington DC di mana pembebasan tentang civil rights movement itu yang banyak orang ikut dari mana-mana. Nah, tapi di akhir hayatnya, Dr. Martin Luther King udah mulai ke Malcolm-Malcolman juga. Karena udah mulai menyadari bahwa, yes Brother Malcolm benar. Dia bilang, kita nggak bisa kalau kita diserang, masa kita mau pasif aja. Yang lama-lama kita diinjak gitu. Jadi nggak maju-maju gitu perjuangan kita. Kalau kita diserang ya kita harus balas. Tapi kita bukan yang nyerang duluan. Nah, dia mulai shifting posisinya. Nah, kelihatan juga sebagai yang berbahaya kan, mulai berbahaya. Makanya sebelumnya kan aman-aman aja Dr. Martin Luther King movementnya aman-aman aja walaupun disemprot di apa gitu ya segala macam disusahin tapi nggak pernah dibunuh gitu. Tapi ketika dia sudah shifting Malcolm dibunuh tahun 1965, Dr. Martin Luther King tahun 1968 dibunuh juga. Dan itu banyak kayak tadi cerita tentang Jerman Timur ada kayak spy-nya. Nah, ini juga ada namanya Intel Intel Pro. Jadi dia ada Intel di dalam Black Movement ini gitu yang itulah dia jadi disusupinya juga banyak ketika itu. Nah, setelah Civil Rights Movement yang merubah status keimigrasian di Amerika. Sebelum Civil Rights Movement, yang boleh imigrasi itu dibuka jalur imigrasi ke Amerika itu awal 1900-an itu hanya untuk orang Eropa. Jadi ketika Perang Dunia Pertama itu banyak orang Eropa datang ke sini, terutama yang orang Jewish ya karena Nazi dan segala macam. Terus Perang Dunia Kedua apalagi. Jadi itu selalu orang Eropa yang masuk sini. Kalau bukan Eropa nggak boleh. Jadi hanya yang boleh imigrasi itu di Amerika itu hanya Eropa. Setelah Civil Rights Movement, setelah tahun 1965, baru itu dirubah peraturan keimigrasian Amerika bahwa Amerika membuka keran imigrasinya untuk siapa aja. Jadi ingat ya,
Sebelumnya itu hanya orang putih. Jadi bayangin itu udah berapa 200 tahunan ya, orang hanya untuk orang Eropa aja. Yang ada sebelumnya hanya Native American dan orang black ini yang tapi kan nggak punya status kan. Maksudnya statusnya kan di bawah, nggak dianggap manusia. Dan yang terus masuk terus kan dari Eropa. Setelah tahun 65 1965 baru yang lain-lain boleh masuk dari mana-mana. Yang lain. Jadi bayangkan itu apa kita tahu konteksnya. Nah, walaupun itu sudah terjadi ya, apa civil rights movement udah terjadi, everything is not like sweet and honey. Enggak tiba-tiba semuanya oh bagus dan indah, banyak bunga-bunga di mana-mana gitu. Nah, enggak. Tetap ada sistemik di dalam sistem. Jadi kalau misalnya dalam civil rights itu mereka jadi punya hak untuk bisa sekolah, bisa punya rumah, bisa punya bisnis. Nah, jadi ada peraturan yang mengontrol itu supaya nggak maju-maju banget gitu ya. Ini misalnya kayak zoning. Tadi saya sebelum mulai sempat bicara sedikit background saya sekolah saya masternya in urban design. Jadi desain kota. Dan saya sekolah di US ya, di New York dulu. Waktu saya sekolah karena nggak berpikir untuk tinggal di sini, jadi saya hanya ngambil ilmunya karena tuh saya akan balik lagi ke Indonesia dan saya harus readjust semuanya, semua ilmu itu kan untuk Indonesia harus disesuaikan lagi. Jadi saya nggak begitu, emang sih ada gitu kayak kenapa sih daerah ini harus zoning sebelah ini harus untuk orang jenis ini atau dengan ekonomi ini gitu ya, ekonomi kelas ini gitu ya, grup tertentu. Tapi ya itu kan Amerika, urusan Amerika, saya kan nggak mau tinggal di sini, itu biarin mereka urusannya mereka gitu. Saya hanya pengen ilmunya bagaimana kita membuat zoning dan segala. Nah, redlining ini misalnya ketika kita bikin zoning di suatu kota gitu, redlining ini adalah wilayah-wilayah tertentu yang memang dialokasikan untuk orang-orang African American, yang orang black, atau bisa juga setelah banyak imigran masuk, mereka masuk kategori itu kulit berwarna. Tapi orang black yang lebih banyak ya. Nah di redlining ini jadi dikasih nilai gitu lahannya itu karena zonnya itu dianggap oh ini jelek karena ini daerah tempat tinggalnya mereka. Jadi teksnya pun kayak kecil sehingga mereka ketika misalnya mereka minta pinjaman, minta loan gitu ya ke bank, itu mereka jarang sekali bisa dapat kalau orang black. Karena di redlining policy ini gitu. Karena oh kamu tinggal di daerah itu udah pasti diskriminasi, nggak bakalan kita kasih gitu. Nggak bakalan kita kasih loan di situ. Atau kalau kita kasih loan, dia ngasih bunganya yang tinggi banget. Sementara kalau orang putih ya, orang keturunan Eropa yang dia mau beli rumah di zone yang lain, itu dia dimudahkan gitu. Jadi memang diskriminasi secara sistemik ini dilakukan dari policy-nya sendiri gitu. Redlining misalnya dari untuk zoning. Dan zoning itu jadi nggak hanya beli rumah tapi dari segala fasilitas yang ada. Sekolah, terus ekonomi ya misalnya kayak supermarket, terus komersial yang lainnya gitu. Jadi makanya daerahnya tuh semakin jadi ghetto gitu. Jadi kayak istilah ghetto juga di Jerman di tempatnya orang-orang orang-orang Yahudi dikotakkan oleh Nazi kan. Nah, dia juga jadi semakin ghetto wilayahnya karena memang siapa yang mau invest di sana, orang nggak menjanjikan gitu. Terus selain itu juga selain redlining itu di zoningnya ya, di sistem zoning. Juga ada ini tetap ada the mass incarceration ini jadi ada policy yang karena tadi kan setelah tadi saya lupa membahas sedikit ketika budak itu sudah dijadikan ilegal setelah emansipasi itu tahun 1865 itu ada amandemen di US Constitution, amandemen nomor 13 di mana yang menyatakan bahwa slavery itu sudah nggak boleh, sudah ilegal, kecuali bagi yang kriminal, gitu, bagi yang kriminal.
Jadi itu ada kecualinya, kecuali bagi yang kriminal. Terus 14 Amendment itu, Amendment nomor 14 itu tentang apa namanya, naturalisasi. Naturalisasi, jadi orang-orang yang tadinya turunan budak, mereka kan nggak punya status karena punya milik majikan ya. Mereka dikasih naturalisasi. Sementara kalau di keimigrasian Amerika, naturalisasi itu adalah orang yang mengubah citizenship-nya karena kewarganegaraannya karena mereka pindah ke sini berimigrasi udah berapa tahun, misalnya kayak saya sih masih warga negara Indonesia. Kalau misalnya suatu hari saya mau jadi warga negara Amerika aja deh, kan saya nggak lahir dan besar di sini dan nggak punya orang tua yang ada di sini, yang dari sini, maka itu namanya naturalisasi. Tapi si slave ini semuanya kan udah lahir, udah beranak pinak kayak di sini, tapi mereka nggak dianggap dari sini. Dia disamakan gitu dengan orang asing, jadi dia statusnya juga naturalisasi. Nah itu lagi, itu polisinya aja udah diskriminasi banget. Itu ya. Jadi tapi yang 13 ini, amandemen 13 ini yang penting, yang kita jadi sangat kontekstual sama kondisi saat ini. Nah di amandemen 13 ini kan dinyatakan bahwa hanya kriminal. Jadi slavery udah nggak boleh, perbudakan nggak boleh, illegal kecuali kriminal. Nah, sehingga kriminalisasi itu penting, harus dikriminalisasi. Karena orang ini bisa masuk penjara, dan di penjara itulah kita boleh slavery dipraktekkan. Gitu. Jadi di penjara adalah slavery yang paling besar di Amerika saat ini. Dan penjara itu adalah prison industrial complex ya. Jadi prison system di Amerika, penjara itu adalah bisnis tersendiri. Itu mendatangkan duit. Jadi dia jadi bisnis. Bahkan prison itu katanya bisnis lebih menjanjikan daripada hotel. Gitu. Jadi mereka punya kuota di mana prison itu jadi penjara itu harus penuh. Gitu. Jadi kuota-kuotanya itu harus dipenuhi sehingga jadi kayak misalnya kayak salah dikit, salah mau belok, misalnya di traffic ya, di lalu lintas, mau belok lupa ngasih lampu sen, nah kena udah masuk penjara. Padahal ngasih lampu sen kan maksudnya bukan hal-hal besar. Jadi hal-hal kecil semuanya segala macam itu masuk penjara pokoknya, karena itu tuh adalah tempat slavery yang untuk cari cheap labor ya, itu di penjara gitu. Terus karena mereka kan dianggap tidak punya hak lagi, jadi mau diapain aja boleh. Terus dengan itu juga kita harus juga tahu bahwa badan kepolisian di Amerika itu adalah keberlanjutan dari namanya slave patrol. Jadi patroli budak, dulunya itu namanya patroli budak, untuk mempatroli budak-budak yang melarikan diri gitu. Nah, itulah namanya slave patrol. Ketika perbudakan itu dihapuskan, mereka jadi bertransisi ya menjadi kepolisian. Jadi ngerti ya ininya. Dulunya slave patrol, sekarang jadi kepolisian. Tapi kan isinya masih tetap sama orangnya. Cuman ganti baju sekarang, namanya jadi polisi, lebih keren. Gitu. Tapi the spirit is the same. Makanya perlakuannya pun sama sampai sekarang. Gitu. Jadi itu embedded di sistem. Nah, sehingga ketika mereka menganggap kalau orang black itu ya kayak slave aja, slave yang lari ini. Gitu. Jadi harus diperlakukan kayak slave. Makanya kita sering lihat kenapa orang black cuman kayak salah kayak lampu remnya misalnya nggak nyala, terus kenapa mereka harus ditembak? Kenapa? Cuman kesalahan hal-hal minimal kayak kemarin kan kalau yang si George Floyd kan semuanya pasti lihat ya kayak ini itu udah seluruh dunia lihat videonya. Apa sih persoalannya? Persoalannya itu uang $20 yang maybe ini uang palsu gitu. Kenapa sampai orangnya harus meninggal, harus mati, yang dilihat, ditonton oleh segitu banyak manusia di dunia, karena sekarang kita punya sosial media, semua orang punya smartphone, jadi bisa direkord gitu ya.
coba lihat, apa kan ironis banget. Hanya gara-gara $20 dan ternyata $20-nya itu ternyata nggak palsu, udah terbukti sekarang. Tapi ya nyawanya dia udah hilang, nggak balik lagi kan. Terus yang kan sebelum itu juga ada Breonna Taylor, dia di rumahnya sendiri. Di rumahnya lagi ya ngaso-ngaso pulang kerja duduk di sofa gitu, tiba-tiba polisi masuk tanpa ada warning, tanpa apa langsung tembak. Karena mereka lagi mencari drug dealer atau apa yang di situ, di sekitar situ, dan mereka tanpa nanya dan apapun berasumsi itu, dan karena dia lihat oke, black woman ya, tembak aja gitu. Udah pasti mereka. Jadi polisi itu kalau sama black people di sini tembak dulu baru nanti tanya gitu. Karena they're a threat gitu. Mereka itu jadi threat gitu ya. Karena kan dulu slave itu dianggapnya bahwa wah kita nih memperlakukan slave segini parahnya gitu, kita tindas, kita siksa, kita perkosa, kita segala macamnya, pasti mereka tuh mereka pasti pengen balas dendam ke kita gitu ya. Jadi ada rasa kayak gitu, guilt feeling namanya, white guilt istilah kalau sosiologinya. Sehingga itu ada rasa itu terus-terusan bahwa white guilt itu ada. Dan jadi kayak kalau ngeliat orang itu, aduh dia pasti mau balas dendam ke saya, pasti dia mau balas dendam ke saya. Jadi mendingan saya bunuh duluan sebelum dia bunuh saya gitu. Jadi itu ya frameworknya tuh begitu. Makanya banyak orang yang ngerti kenapa sih kayak yang minggu lalu itu dia mabok pokoknya dia nggak mabok, dia habis minum alkohol gitu kelihatan. Terus dia tidur di mobilnya dan polisi kan ngetok-ngetok, kamu nggak, maksudnya kok kamu tidur di dalam mobil gini-gini. Terus kan dites alkoholnya, oh iya kamu nih udah minum alkohol. Iya, dibilang iya saya memang habis minum alkohol. Oke, ya udah saya bisa pulang jalan kaki katanya. Kakak saya tinggal di dekat sini. Tapi kan polisinya malahan memborgol dia. Nah dia langsung, kalau orang hitam di sini, dia udah tahu kalau diborgol berarti dia akan masuk penjara. For what? For like drinking alcohol? Alkohol kan legal di Amerika. Maksudnya orang mabuk di jalan aja banyak gitu ya. Maksudnya apa gitu? Kalau kita lihat gitu. Nah itu dia jadi makanya dia kayak mau melarikan diri gitu kan ya, pas dia lagi bersih tegang gitu ya polisinya langsung nembak dan meninggal. Meninggal for what? Hanya karena dia minum alkohol. Di sini tuh orang berjuta-juta orang minum alkohol. Di Amerika orang alkohol legal bisa didapat di setiap pojokan toko pojokan jalan gitu. Jadi apa gitu? Oh karena dia a threat for me. Kan polisi selalu bilang gitu, dia a threat for my life. For what? Dia nggak punya senjata, dia lagi setengah mabok, apanya yang threat? Maksudnya ditonjok juga mungkin dia udah jatuh ya, kalau orang lagi setengah mabok gitu. Kenapa harus ditembak kan? Nah itu kan nggak make sense. Tapi memang begitu polisinya kalau misalnya ketemu dengan African, especially yang men ya, yang laki-laki. Mereka adalah threat karena selalu tuh kayak kayak menghantui gitu waktu zaman slavery itu. Gimana mereka kan dianggap kuat banget. Udah disiksa begitu aja masih bisa jadi budak gitu ya. Padahal udah disiksa dengan mati-matian gitu masih tetap bisa. Berarti kan mereka kuat banget secara fisik. Nah itu yang ditakutin. Nah selain itu juga tentunya ini ya, kan ada redlining dari zoning, terus ada incarceration. Nah incarceration itu juga ada namanya programnya school to prison pipeline. Jadi jalur dari sekolah ke penjara. Kalau kita kan jalur sekolah ke universitas ya. Terus gimana kita bisa menjadi kayak sukses dalam hidup gitu. Jadi jalur. Nah, kalau orang-orang yang hitam ini anak-anak yang black itu dia jalurnya dari sekolah ke penjara. Jadi gimana dari sekolah supaya dia apa aja gitu yang ada kesalahannya, apalah di luar, dia keluar dari sekolah lagi jalan bisa di stop polisi, apalah dicari-cari gitu. Oh, kamu habis nyolong permen ya? Oke, masuk penjara. Padahal cuma permen sekecil apa gitu. Nah, itu ada namanya stop and frisk di sini. Nah, itu salah satu yang waktu diajarin waktu saya baru kembali lagi ke Amerika, di mana suami saya nyuruh saya ikut workshop tentang know your rights di sini, tahu hak kamu dari ACLU itu, American Civil Liberty Union. Yang saya, ngapain sih dengerin kayak gini, apa sih perlunya dengerin kayak gini, nggak penting gitu. Saya bilang, ya saya tuh orangnya nggak macem-macem, nggak mungkin saya ditangkap polisi segala macam, saya tuh taat hukum bla bla bla. Tapi kan suami saya bilang, nggak duduk di situ,
Kalau kamu mau tinggal di sini, kamu duduk di situ yang dengar. Dia bilang, kalau enggak, kamu nggak boleh tinggal di sini. Terus saya bilang, oh iya. Nah, di workshop itu saya dengar tentang stop and frisk. Jadi stop and frisk itu, dan waktu itu saya tinggal di San Diego, dan itu polisinya sangat stop and frisk di sana. Kita nih jalan misalnya, jalan di trotoar, jalan, terus polisi lewat. Dia bisa mencurigai kita karena apa aja? Enggak, bukan karena kita kita kriminal, atau dia mencurigai karena diskriminasi aja, kayak, oh kamu pasti habis nyolong. Hanya karena nggak tahu gitu. Jadi memang begitu ya polisinya. Oke, di stop dan dia boleh search, boleh cek kita semuanya. Di stop itu dan search. Jadi dia bisa ngambil dari apapun, kayak, oh ini kenapa kamu punya ini? Oh kamu punya jam tangan ini, pasti ini bukan punya kamu. Kamu pasti nyolong. Langsung kena gitu. Jadi kita pun nggak punya hak jawab atau menyatakan, enggak. Karena apapun yang kita omongin nanti bisa dibalikin lagi ke kita. Jadi stop and freeze itu yang mengerikan. Bayangin, masa gitu kayak random aja. Coba kalau di daerahnya orang putih yang orang-orang kaya gitu, nggak ada tuh polisi kayak gitu. Itu hanya di daerah-daerah yang orang-orang miskin, yang ghetto. Kebetulan waktu itu saya buat urban community garden, jadi kita gardening bikin kebun kecil, kebun masyarakat. Itu di daerah yang kayak gitu ya, di daerah yang sangat ekonominya paling bawah. Terus juga jadi saya lihat gitu, oh my god, polisi ini banyak banget di sini gitu. Karena di tempat saya tinggal kan kebanyakan daerah orang putih, jadi saya nggak ngeliat polisi kayak gitu banget. Terus Nah itu tadi kan kenapa tentang tentang urban garden juga, kayak berkebun ya, masyarakat berkebun, masyarakat kota. Waktu di Indonesia tuh saya adalah salah satu juga yang pencetus tentang urban farming gitu, masyarakat kota harus ikut berkebun. Akhirnya ada Indonesia berkebun, Jakarta berkebun, Bandung berkebun, dan segala macam itu. Tapi jadi saya pikirkan, wah saya sih udah ahli nih tentang berkebun urban gini-gini. Pas saya di sini, waktu saya ikut terlibat di urban community garden itu, dengan sok taunya kan saya merasa saya ngerjain kayak gini-ginian, maksudnya suruh bikin paper kan tentang food justice. Terus ada tuh namanya food desert istilahnya. Jadi kayak gurun pangan. Jadi kayak kering ya. Terus saya, food desert apaan tuh gitu. Istilah apa lagi nih food desert gitu ya. Kayak nggak make sense gitu. Apa sih maksudnya, kayak nggak lahan, ya nggak ada pangan, kayak susah pangan, jadi kayak kering gitu. Tapi kan ini di perkotaan gitu ya. Nah, istilahnya itu adalah istilah sosial, bukan istilah biologi, bukan istilah biologi atau ekosistem. Jadi bukan lahannya yang kering, tapi kondisinya yang kering. Jadi food desert itu juga berhubungan dengan redlining, dengan zoning, dengan segala macam ini, semuanya dengan ini juga siapa yang mengontrol wealth ya. Jadi food desert itu jadi di daerah wilayah-wilayah perkotaan di inner city, di kota-kota di Amerika, yang kebanyakan orangnya low income, selowes-lowesnya, paling bawah. Terus rata-rata orang black atau Latino ya, sekarang banyak Latino juga, atau ya beberapa dari refugee ya, yang orang-orang imigran yang refugee itu, mereka tuh dibuat policy-nya, peraturannya, dia nggak ada supermarket di situ, nggak ada supermarket. Jadi yang ada tuh hanya liquor store ya, jual alkohol, kayak warung-warung kecil yang jual alkohol. Terus warung-warung kecil itu kan jualnya junk food, yang pokoknya semuanya yang nggak healthy gitu. Jadi mereka nggak pernah punya akses ke healthy food. Sementara supermarket yang ada itu misalnya 6 mile gitu, jadi jauh, lumayan jauh. Dan mereka ini kan karena mereka udah miskin, mereka nggak punya akses kendaraan, mereka nggak punya mobil. Jadi mereka harus pakai kendaraan umum. Sementara kendaraan umumnya juga susah diaksesnya. Dan bagaimana mereka bawa-bawa semua belanjaannya itu dengan jarak yang segitu jauh pakai kendaraan umum. Jadi yang ada tuh mereka nggak pernah punya akses untuk healthy food. Jadi satu, kondisi kesehatan mereka sangat bad ya, sangat buruk karena mereka nggak pernah punya healthy food. Nggak ada akses untuk healthy food. Terus biasanya juga mereka polusinya paling tinggi karena
di misalnya ada power plant gitu ya, pembangkit listrik yang misalnya kan zaman dulu kan selalu pakainya kan coal ya, batu bara. Jadi kan batu bara itu kan polusinya tinggi. Nah, ini nih di mana isu yang saya lakukan itu masuknya di situ dengan climate issue ya, iklim, lingkungan itu masuk di situ karena ketika mereka membuat pembangkit listrik yang pakai batu bara ini, mereka pasti di inner city itu yang di daerah orangnya miskin. Karena kalau mereka mau mengajukan di daerah yang orang kaya, yang orangnya orang putih semua, pasti ditolak habis-habisan. Itu pasti akan ditolak habis di city councilnya. Tapi kalau yang di orang yang miskin-miskin ini kan nggak tahu haknya dan mereka nggak punya suara. Jadi ya udahlah, lo terima aja gitu. Ditaruh di sana. Setelah berpuluh-puluh tahun di situ, itu kan udaranya kan terpolusi karena kan pasti banyak semuanya emisi dari batu bara itu, dan itu udah jadi bagian dari udara yang mereka hirup ya setiap hari, sehingga rata-rata semuanya punya asma dari mereka lahir udah ada asma, dari begitu lahir bayi lahir langsung asma. Semua asma itu penyakit biasa dan penyakit lain yang berhubungan dengan pernafasan. Nah, makanya pas COVID-19 ini juga siapa yang paling tinggi ketika Amerika itu dibeberkan, oh oke, segini 100 juta orang lebih yang meninggal. Tapi siapa 100 orang? Ketika mereka mulai demografi kelihatan siapa korban yang paling tertinggi, yaitu African American yang di inner city itu, karena mereka kondisinya itu kondisi tubuhnya udah buruk. Setelah berpuluh-puluh tahun itu menghirup kayak gitu, apanya yang bisa paru-paru mereka mungkin udah rongsok juga. Jadi begitu kena penyakit apapun ya pasti langsung gitu loh, langsung tepar ya. Jadi itu the injustice dari environment injustice, climate injustice itu jadi health injustice juga akhirnya. Nah itu terjadi gitu. Jadi masalahnya nih rasisme ini nggak cuma dari satu, nggak cuma police brutality aja, tapi itu ada banyak layernya, dari ekonomi, dari food system, terus dari energy system, semuanya gitu. Semuanya itu on top of each other ya, like jadi saling udah bertumpuk-tumpuk dan jadi udah complicated dan kompleks gitu. Sementara kan mereka karena tadi redlining itu mereka nggak akan pernah maju. Mungkin dari 100 atau 1000 anak yang di situ cuma satu yang bisa akhirnya masuk kuliah ke universitas. Kalau yang dari orang-orang black gitu ya. Sementara yang orang putih ya mungkin dia 80% dari sekolah itu ketika lulus SMA pasti akan masuk college gitu. Karena itu jadi sehingga tuh dia memang sangat jomplang gitu ya, kayak dari sisi education dan juga dari wealth ya, dari ekonominya. Kemudian nah ini tadi saya udah jelasin tentang police brutality ya, police violence. Jadi mereka memang polisinya tuh kalau ke orang black tembak dulu baru nanti tanya. Tapi tembaknya itu udah langsung mati orangnya. Jadi gimana mau ditanya kan? Gitu. Jadi dia dan ini banyak yang bikin research tentang police violence ini. Jadi bisa Google banyak kayak watchdog-nya itu banyak gitu ya. Dengan banyak itu aja masih belum bisa ngerubah policy gitu. Nah, karena kejadian George Floyd ini dan dilihat oleh seluruh dunia, jadi sehingga tuh dan orang mungkin fed up juga ya, karena kan kondisinya kita lagi COVID-19, lockdown, udah dan ekonomi udah ancur-ancuran, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, jadi mereka aja udah muak ya pas ngelihat kejadian itu, langsung semuanya jadi ya kayak keluar ke jalan gitu loh. Jadi udah ditekan dari berbagai isu gitu bertumpuk-tumpuk selama beberapa bulan terakhir ini, sehingga namanya perfect storm. Jadi badainya tuh perfect ya, segala macam badai udah jadi satu. Nah ini yang memes ini saya taruh di sini supaya punya sedikit kayak
it's a joke but it's true. Jadi kayak misalnya polisinya ini nanya ke anaknya, ini kan anaknya anak orang black ya, ditanya, kalau kamu besar nanti mau jadi apa gitu. Mereka bukannya, oh saya mau jadi dokter, saya mau jadi pilot, saya mau jadi ini, enggak, saya mau hidup. Karena kebanyakan dari mereka nggak lewat dari usia 20-an. Mereka udah either di penjara untuk selama-lamanya, atau keluar masuk penjara akhirnya, atau mereka mati ditembak polisi gitu. Jadi sesuatu yang sangat aneh bagi orang bukan aneh ya, tapi kayak jarang gitu ya, kayak orang black laki-laki, black man gitu ya, African American laki-laki yang bisa survive di atas umur 40, nggak pernah ketangkep polisi, nggak punya rekor, nggak punya ini gitu ya, bersih rekornya, itu jarang banget. Suami saya kan black ya, dan dia tuh selalu yang masalah tuh di dia, nggak di saya. Padahal saya tuh merasakan Amerika dengan Islamofobianya pasti saya dong yang kena, karena kan berhijab gitu-gitu ya. Nah ini kita pulang dari Spanyol kalau nggak salah waktu itu, masuk airportnya ke Atlanta. Di Atlanta gitu, airport entrance-nya di Amerika. Saya yang deg-degan karena waktu itu kayak, karena saya masih proses imigrasi, jadi kayak, pasti ini saya yang kena di stop. Ternyata enggak, tuh saya langsung aja lewat. Malahan dia kayak, mana aku nggak keluar-keluar gitu. Karena kan kita terpisah ya. Dia kan paspornya Amerika, saya Indonesia. Jadi, kok nggak keluar-keluar sampai lama saya tungguin. Akhirnya baru dia keluar. Dia tuh diinterogasi sama imigrasi. Karena kamu dari mana, ngapain kamu di sana, apa yang kamu lakukan, segala macam ditanyain. Karena dia lihat gitu kan, dia screen kan, dia nggak punya rekor, nggak punya kayak berurusan dengan polisi, nggak keluar masuk penjara, nggak ini. Jadi dia kayak, nggak mungkin kamu. Kok kamu malaikat banget, maksudnya nggak mungkin kamu nggak bisa survive di atas umur 40, nggak punya rekor gitu ya. Nggak mungkin banget itu. Udah gitu kan dia, kalau teman saya sih joke, karena dia ganti nama kan, jadi nama Muslim gitu kayak Malcolm X kan jadi Al-Hajj Malik Al-Sabas. Nah itu tuh sebagai kayak orang-orang, jadi kayak the government see that as against slavery ya. Karena kan mau keluar dari nama slave master saya gitu. Siapa ini nggak nama nggak nama buyut saya aslinya gitu. Buyut saya kan ngambil nama si slave owner-nya gitu. Jadi berarti itu slave owner. Jadi pas dia bilang, dalam Islam kita harus pakai nasab katanya. Might as well saya clean up aja nasab saya, dia bilang. Gitu. Dia masih tetap dengan keluarganya gitu ya. Tapi dia nggak mau pakai nama slave owner-nya itu. Nah, sama kan Malcolm X kan juga begitu kan. Dari Malcolm Little pindah jadi Malcolm X, pindah jadi Al-Hajj Malik Al-Sabas. Nah, itu dia juga dilihat seperti itu. Jadi teman saya selalu joke itu, makanya suami kamu tuh selalu di stop terus tuh di imigrasi, karena dia, ya ampun, Malcolm X banget sih, gitu ya. Terus kan dulunya tuh saya nggak ngeh banget, tapi setelah dijokin sama teman-teman saya yang orang black, jadi agak ngerti. Lalu juga nah ini yang sekarang yang sedang terjadi di mana-mana, dan kita mulai juga ini Malcolm X yang tadi saya sebutkan bahwa Amerika perlu mengerti Islam untuk menghapus rasisme itu. Jadi bisa saya rekomen untuk baca Malcolm X. Terus ini kan yang terjadi protes di mana-mana seluruh dunia. Terus ini teman-teman Muslim juga ikut ini di Oakland, California. Ini di Brooklyn, di New York. Jadi pada waktu sholat ternyata semuanya pada kasih human pagar manusia, terus mereka sholat di situ. Ya, jadi ini penutupnya bahwa khutbah wada'nya Rasulullah itu yang sering didengungkan oleh Muslim di sini di Amerika, dan ternyata tuh ini nggak banyak yang non Muslim yang nggak tahu. Jadi ketika saya share ini di dalam grup saya ya, di dalam grup kayak tim kerja saya aja, mereka kaget kayak, kita kok nggak pernah dengar ya kayak gini. Akhirnya mereka minta saya untuk ngasih sesi tentang ini untuk yang ke umum ya, ke orang-orang interfaith gitu, ke yang lain-lain. Karena ternyata belum ada yang pernah dengar.
ini tentang khutbah wada ini yang bahwa anti rasisme kan. Jadi saya cerita sedikit juga tentang Rasulullah, bahwa Rasulullah itu sangat anti rasisme banget, dan itu yang dialami oleh Malcolm X ketika dia berhaji. Dia lihat bahwa Amerika harus kenal Islam untuk menghapus rasismenya. Dan ini kalau misalnya mau katanya ini saya belum beli bukunya, tapi ada yang bilang kalau pengen tahu kenapa sih ada slavery dan segala macam di dunia, katanya ini the history of the world in 7 cheap things that we have every day. Oke, gitu aja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.